pagi yang terhormat Ibu Ursula Dwi Oktaviani MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nitriyanti, NIM 2011-06-1856. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar IPA dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas 3 SD 24 Subang tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Nah, di bab pertama ini pendahuluannya itu latar belakang masalah. Undang Dasar tahun 1945 mengamatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem dalam pembelajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan merupakan jalan terbaik dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan pendidikan manusia dapat menjadi manusia yang sesungguhnya. Nah, belajar erik kaitannya terhadap sumber belajar siswa karena sumber belajar siswa merupakan alat bantu siswa untuk mendapatkan beberapa informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Nah, di fokus penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis hasil penelitian dan menghindari penyimpangan dalam permasalahan penelitian ini, maka penelitian difokuskan kepada pemanfaatan lingkungan, terfokus pemanfaatan lingkungan di rumah. Nah, yang selanjutnya yaitu bagian C, yaitu rumusan masalah. Nah, di bagian rumusan masalah ini ada terdapat 3, yaitu yang pertama itu bagaimana pemanfaatan lingkungan rumah sebagai sumber belajar IPA dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 3 SD SDN 24 Subang. Yang kedua, apa saja kendala dalam pemanfaatan lingkungan rumah sebagai sumber belajar IPA siswa kelas 3 SDN 24 Subang. Dan yang ketiga, apa kelebihan pemanfaatan lingkungan rumah sebagai sumber belajar IPA siswa kelas 3 SDN 24 Subang. Nah, yang selanjutnya yaitu di bagian tujuan dan manfaat penelitian. Di sini rumusan masalah yang dapat diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, mendeskripsikan bagaimana pemanfaatan lingkungan rumah sebagai sumber belajar IPA dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 3 SDN 24 Subang. Nah, yang kedua, mendeskripsikan apa saja kendala yang ditemukan dalam pemanfaatan lingkungan rumah sebagai sumber belajar IPA dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 3 SDN 24 Subang. Yang ketiga, mendeskripsikan apa saja yang kelebihan dalam pemanfaatan lingkungan rumah sebagai sumber belajar IPA dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 3 SDN 24 Subang. Di sini manfaat penelitian di sini pertama, di sini ada 3. Di sini ada 2. Yang pertama, manfaat teoris. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pendidikan, khususnya dalam dunia pendidikan di sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah, bermanfaat untuk menambah pengalaman sekaligus kemampuan guru serta sebagai bahan masukan untuk kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kemampuan dasar mengajar dalam mengadakan variasi pembelajaran. Nah, yang kedua, manfaat praktis. Nah, di sini manfaat praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, pendidik, dan serta didik dalam upaya pemecahan masalah terhadap pemanfaatan lingkungan rumah sebagai sumber belajar IPA dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 3 SDN 24 Subang. Nah, yang selanjutnya yaitu di bagian landasan teori. Di sini ada 2 pustaka, yaitu fakta
faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Nah, faktor internal di sini merupakan faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa yang berasal dari siswa itu sendiri. Faktor internal meliputi aspek fisik, aspek mental. Nah, aspek fisik ini meliputi kondisi fisik atau kesehatan fisik individu siswa. Di bagian aspek mental, di sini meliputi perhatian dan observasi, reaksi, fantasi, ingatan, cara berpikir, kemampuan, dan motivasi. Pada pembahasan berikut ini, tidak semua faktor fisiologis yang dibahas, hanya sebagian yang berkaitan erat dengan minat belajar siswa. Nah, yang selanjutnya itu faktor eksternal. Faktor eksternal ini mempengaruhi minat belajar siswa yang berasal dari luar dari siswa. Faktor dari luar siswa antara lain yang pertama itu keluarga, yang kedua itu sekolah, lingkungan, masyarakat. Nah, yang pertama keluarga berperan penting dalam merangsang minat belajar anak. Seperti kita ketahui, bersama keluarga adalah lembaga pendidikan utama untuk anak-anak. Cara orang tua mengajar akan mempengaruhi minat belajar anak. Saat anak membutuhkan bantuan, orang tua harus selalu siap, terutama untuk topik yang sulit dikuasai. Perlengkapan belajar yang dibutuhkan anak juga perlu diperhatikan oleh orang tua. Nah, yang selanjutnya yaitu sekolah. Nah, faktor internal sekolah meliputi metode pengajaran, kurikulum, sarana dan prasarana pelajaran, sumber belajar, media pembelajaran, hubungan siswa dengan teman, guru, dan staf sekolah, dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan komunitas atau lingkungan masyarakat meliputi hubungan dengan teman, aktivitas dan komunitas, dan lingkungan tempat mereka tinggal. Yang selanjutnya yaitu bagian pustaka yang relevan. Nah, di dalam kajian pustaka yang relevan di sini, penelitian yang terlebih dahulu untuk mendukung permasalahan terhadap bahasa penelitian berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terlebih dahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah, maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian terlebih dahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian, dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian. Dan yang selanjutnya di bagian C yaitu kerangka berpikir. Nah, dalam kerangka berpikir ini, pendidikan IPA menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar sebagai ilmiah. Nah, pembelajaran IPA dapat dilakukan di luar atau outdoor education dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Pembelajaran akan lebih menyenangkan karena siswa dapat secara konkret melihat, memegang, dan mendiskusikan yang sedang dipelajarinya. Dan yang selanjutnya, yang terakhir di sini yaitu hipotesis tindakan. Nah, berdasarkan tinjauan pustaka di atas, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran materi klasifikasi makhluk hidup hasil belajar siswa kelas 3 SDN nomor Pasuruan tahun pembelajaran 2022
pendekatan penelitian. Pendekatan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen uji teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Nah, metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat masalah untuk peneliti generalisasi. Penelitian kualitatif tidak pernah lepas dari pendekatan fenomenologis, yang mana menurut pandangan fenomenologis, penelitian berusaha memahami arti daripada sesuatu peristiwa atau fenomena dan kaitannya dengan orang-orang dalam situasi tertentu. Jadi yang terpenting adalah pemahaman. Baik, yang selanjutnya yaitu metode dan bentuk penelitian. Di sini metode untuk penelitian menurut Arikanto adalah penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Sedangkan menurut Sugiono tahun 2010 halaman 2, metode penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Nah, bentuk penelitian di sini yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK, merupakan suatu bentuk kajian yang bersifat relatif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan rasional dari tindakan-tindakan yang dilakukannya itu, serta untuk memperbaiki kondisi nyata di mana praktik pelaksanaan pembelajaran tersebut dilakukan di dalam kelas. Nah, tujuan dan membuat rencana tindakan tersebut didalamnya instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran. Di sini ada 5. Yang pertama itu menyusun materi yang akan diajar, dan yang kedua bagian B menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang bagian C menyusun alat evaluasi atau tes, yang keempat itu menyusun lembaran observasi guru dan siswa, dan yang bagian E menyiapkan lembar kerja siswa. Selanjutnya itu di bagian C, tempat dan waktu penilaian. Nah, penelitian yang dilakukan berbentuk penelitian kualitatif. Ini untuk itu penelitian mempersiapkan setting penelitian berupa keterangan lokasi penelitian, waktu penelitian. Berikut penjelasan yang lebih rinci mengenai setting penelitian, diantaranya ada 2 di sini, yaitu tempat penelitian dan waktu penelitian. Nah, di bagian tempat penelitian, tempat dilaksanakan penelitian ini adalah di Desa Suwan, beralamat di Kecamatan Kusuma Utara. Nah, waktu penelitiannya ini dilakukan memerlukan perencanaan waktu yang sesuai sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya yaitu latar penelitian. Nah, latar penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pengembangan program penelitian dengan mendeskripsikan hasil temuan penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan mengungkapkan data yang ada di lapangan dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan sesuatu seperti apa yang ada di lapangan, dan menghubungkan dan
sesuatu yang terjadi pada saat penelitian dengan tujuan memperoleh gambaran realita mengenai proses pengembangan program pelatihan. Yang selanjutnya di bagian B di sini data dan sumber data penelitian. Di sini ada dua data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan sumber datanya itu ada dua juga, data primer dan data sekunder. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu, yaitu data penelitian. Nah, di sini yang pertama itu data kuantitatif, merupakan data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka ini, maka dapat kuantitatif dapat diproses menggunakan rumus matematika atau dapat juga dianalisis dengan sistem statistik. Nah, yang selanjutnya yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara. Nah, di sini menggunakan data sumber. Di sini kan ada dua tadi. Saya di sini akan menjelaskan data primer. Nah, data primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Jadi, data yang didapatkan secara langsung. Selanjutnya yaitu data sekunder. Nah, di data sekunder ini merupakan sumber data atau penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Data sekunder ini berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip atau data dokumenter. Selanjutnya itu bagian F, teknik dan alat pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data ada dua, itu teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknik komunikasi langsung adalah cara mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara sebagai alatnya. Dan teknik komunikasi tidak langsung di sini cara mengumpulkan datanya dilakukan dengan secara tidak langsung atau tidak langsung melakukan tanya jawab dengan responden. Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket. Berisi sejumlah pertanyaan atau pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Nah, alat pengumpulan data di sini ada tiga. Yang pertama yaitu metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi. Di sini saya akan menjelaskan metode observasi. Menurut jadwal Satori tahun 2009, halaman 105, di sini mendefinisikan observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematika gejala-gejala yang diselidiki. Nah, yang keduanya itu metode wawancara. Nah, metode wawancara menurut Sujana wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya dengan pihak yang tanya atau menjawab. Dan yang terakhir yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, naskah, buku, agenda, dan sebagainya. Nah, metode dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dokumen, baik yang berada di tempat penelitian maupun yang berada di luar penelitian, yang hubungannya di luar penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu bagian B, prosedur analisis data.
Nah, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Langkah-langkah yang dipilih peneliti dalam teknik analisis data adalah model, Euler, dan Huberman, yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif. Dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan pada natural setting atau kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, yaitu peneliti akan melihat diri dengan kegiatan narasumber, mencari data, dan dokumentasi. Yang bagian kedua itu reduksi data. Mereduksi data beret merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, diceritakan tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari lebih lanjut. Selanjutnya yaitu data display. Nah, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, piktogram, dan sejenisnya. Dan terakhir di sini menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikut. Nah, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka konsisten pada penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data. Kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Nah, di sini yang terakhir yaitu keabsahan data. Nah, dalam penelitian di sini uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi yang pertama yaitu credibility, reliabilitas, objektivitas, dan confirmability. Di sini saya akan menjelaskan yaitu uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi. Selanjutnya itu transferability. Penelitian dianggap memenuhi standar transferabilitas apabila membaca peneliti kualitatif dapat menggambarkan dengan jelas penelitian tersebut dan penelitian tersebut dapat diterapkan. Yang ke bagian C-nya itu reliabilitas. Nah, uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut reliabilitas. Peneliti kualitatif dikatakan reliable jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor, netral, atau pembimbing. Nah, yang terakhir di sini objektivitas atau confirmability. Uji konfirmabilitas pada peneliti kualitatif disebut uji objektivitas penelitian.
Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian disepakati oleh banyak pihak. Uji konfirmabilitas dengan cara hasil penelitian dihubungkan dengan proses